Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, berjumpa lagi dengan kami dalam bincang-bincang seputar Seputar Ramadan. Ramadan. Alhamdulillah. Baik Ayah, kemarin kan kita sudah membahas tentang keutamaan dan kemuliaan bulan Ramadan. Betul. Salah satu di antaranya adalah ikhtisasu bi fardhiyatis shiyam fihi. Bulan khusus diwajibkannya ibadah puasa di dalamnya. Iya, betul. Nah, kalau bulan Ramadan itu memiliki keutamaan dan kemuliaan karena di dalamnya ada ibadah puasa, berarti ibadah puasa itu memiliki keistimewaan tersendiri dong, seperti itu ya. Betul sekali. Mungkin Ayah bisa menjelaskan apa saja sih di antara keutamaan ibadah puasa itu. Iya. Baik. Jadi sesuatu itu bisa istimewa karena ada sesuatu yang istimewa di dalamnya. Wow, Masya Allah, luar biasa ya, sekali. makanya Ramadan istimewa karena ada puasa yang juga memiliki keistimewaan. Nah, keistimewaan puasa yang pertama adalah seperti yang kita bahas kemarin, karena memang dia adalah ibadah yang pernah juga diwajibkan kepada orang-orang beriman pada umat-umat terdahulu. Jadi seolah-olah Allah yang mengatakan, orang umatku yang beriman di masa lalu, itu ciri-cirinya mereka berpuasa loh. Maka kalian ini kalau mau masuk ciri-ciri orang beriman dan punya kesamaan dengan umat-umat yang beriman di masa lalu, maka kalian juga harus berpuasa. Itu. Nah, Nabi juga menjelaskan tentang itu. Kita bisa bagi jadi dua, bahwa puasa punya privilege, mazaya atau keistimewaan itu bisa dilihat dari dua aspek ya. Ada yang bersifat duniawi atau di dunia, ada juga yang bersifat akhirat, artinya ada privilege dunianya, ada privilege akhiratnya. Jadi dua-duanya tuh lengkap. Misalnya nih, Nabi SAW bersabda, "Lis-shaimi farhatani. Farhatun 'indal iftar wa farhatun 'inda liqa'i rabbi." Itu menggabung tuh. Bahwa orang yang berpuasa itu mendapatkan dua kegembiraan. Pertama, kegembiraan di saat dia berbuka. Berbuka di sini bisa dimaknai pada saat kita berbuka setiap maghrib, atau berbuka saat Idul Fitri. Itu kan suatu hal yang menggembirakan ya. Orang yang berpuasa dan berlebaran. Iya. Tapi orang yang berpuasa, kalau nggak puasa kayaknya kosong ya. Jadi hanya orang yang berpuasa bisa merasakan kegembiraan itu. Kenikmatan, kebahagiaan tersebut. Ini di dunia nih. Nah, plus 'inda liqa'i rabbih. Nah, orang yang berpuasa mendapatkan keistimewaan akan bertemu dengan Allah. Masya Allah. Kalau di dunia ya, Maya. Kita bertemu dengan pejabat aja kan luar biasa tuh. Ya, sudah merasa bangga, sudah merasa orang penting. Diundang bupati, gubernur, presiden, itu kan sudah luar biasa banget tuh. Bahkan orang berlomba-lomba pasti selfie tuh. Nah, ini yang dijanjikan adalah bertemu dengan Allah, rajanya para raja. Subhanallah. Itu. Di lain hadis, atau di hadis yang lain, Nabi juga mengatakan seperti ini, "Walladzi nafsi biyadihi la khalufu famis shaim atyabu min rihil misk." Bahwa bau mulut orang yang berpuasa itu lebih harum daripada wangi kasturi. Subhanallah. Ini kan bau mulut kita memang secara lahiriah kan ketika puasa nggak makan nggak minum kan bau tuh. Tapi di sisi Allah itu harum. Bahkan lebih harum daripada wangi kasturi. Ini yang kedua. Nah, selanjutnya Nabi juga menyebutkan ini bahwa inna fil jannah baban yuqalu lahu ar-rayyan. Itu di surga ada pintu khusus namanya ar-rayyan. Pintu ar-rayyan. Nah, pintu ar-rayyan ini itu la yadkhuluna minhu illa as-shaimun. Hanya orang puasa yang bisa masuk. Berarti pintu ar-rayyan ini dikhususkan untuk orang yang berpuasa saja. Berarti dia pintu VIP. Kalau di dunia kan kita punya ruang VIP ya. Tamu-tamu khusus gitu kan. Itu kan sesuatu yang luar biasa, itu privilege. Ya. Di pesawat ada kelas ekonomi, bisnis. Nah, di akhirat juga ada pintu khusus. Dan pintu ini, kata Nabi SAW, hatta akhiruhum. Jadi, hanya dikhususkan orang berpuasa. Sehingga kalau orang-orang berpuasa sudah selesai masuk, itu ditutup. Ughliqah. Hatta lam yadkhul ahad. Ini keistimewaan yang disebutkan oleh Rasulullah bagi orang berpuasa. Nah,
Selanjutnya, ini dari segi apa yang Allah janjikan. Nabi SAW mengatakan bahwa inna amala ibni Adam yudha'afu. Bahwa semua amalannya Ibnu Adam, manusia ini, itu dilipat gandakan oleh Allah. Bi'asyri amthaliha ila sab'imi'ati dha'f. Bahwa dilipat gandakan sampai 10 kali lipat, sampai 700 kali lipat, dan berkali-kali lipat. Illa shaum, kecuali puasa. Kecuali puasa. Itu kira-kira kenapa itu? Kenapa itu kira-kira? Karena Allah mengatakan as-shaumu li wa ana ajzi bihi. Jadi nggak usah dihitung-hitung deh. Saya yang ngasih pahala kepada orang berpuasa itu. Dia puasa untuk saya tuh. Masya Allah, menarik sekali ya. Iya. Jadi kalau ibadah yang lain, luar biasa, kebaikan yang lain itu pahalanya dilipat gandakan 10 ada sampai angka-angkanya, ada batas-batasnya. 700 kali lipat. Nah, sedangkan kalau puasa ini urusan Allah nih. Bighairi hisab. Tanpa batasan kayak gitu ya. Jadi Allah sendiri yang langsung memberikan balasan kepada hamba yang berpuasa. Bighairi hisab. Nah, kenapa di lanjutan hadis ini? Karena hambaku ini, inna abdi yada'u syahwatahu wa ta'amahu li ajli. Dia rela meninggalkan makan, minum, dan syahwat, ya, nafsunya itu, walaupun istrinya yang halal di siang hari, itu karena aku, karena memang taat pada perintahku. Subhanallah. Dan kenapa pahalanya dilipat gandakan? Karena orang yang bisa menjalani ini hanya orang yang sabar. Sementara Allah berfirman, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Bahwa orang-orang sabar itu disempurnakan pahalanya itu bighairi hisab. Nah, sementara puasa itu butuh kesabaran. Kalau menurut Uma, kesabaran itu dalam hal apa saja kira-kira? Atau bisa dibagi dalam berapa poin itu kesabaran? Ya. Kesabaran yang pertama mungkin kita harus bersabar dalam menunaikan perintah Allah. Sabrun ala taatillah. Dan yang kedua, sabar dalam menahan diri untuk tidak melakukan maksiat. Ya, haram ya. Berarti sabrun ala maharimillah. Dan yang ketiga apa? Masih ada ya? Coba. Iya, masih ada. Yang ketiga itu adalah sabrun ala asyada'id atau al-alam, atau ya sesuatu yang berat dalam hidup kita. Penyakit, musibah. Nah, dalam puasa, subhanallah, puasa ini ya tadammanu, yakni mencakup hadhil aqsam, 3 jenis kesabaran ini. Berarti orang berpuasa itu sabar karena menjalankan perintah Allah. Dia lakukan itu karena perintah Allah. Yang kedua, sabar untuk tidak melakukan hal-hal yang diharamkan selama berpuasa. Ya, karena yang namanya puasa memang ya menahan diri ya. Kemudian yang ketiga, sabrun 'ala syada'id. Dia harus sabar atas lapar, haus, rasa lemas, atau dan seterusnya. Berarti 3 jenis kesabaran ini ada pada puasa. Luar biasa sekali, Masya Allah. Maka itulah kemudian wajar ketika puasa itu memiliki mazaya, keistimewaan yang sekaligus menjadi keistimewaan bulan suci Ramadan. Masya Allah. Ini luar biasa sekali teman-teman ya, penjelasan tentang keistimewaan ibadah puasa itu sendiri. Semoga kita mendapatkan pahala dan keistimewaan-keistimewaan tersebut. Dan kita semakin semangat semakin menjalankan ibadah puasa. Insya Allah. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.